Tafsir itu, kenapa bisa banyak tafsir? Karena pola pikir dan latar belakang pendidikan yang berbeda penafsir. Ada penafsir memang pakar bahasa. Beliau melihat Al-Quran itu dari segi bahasa selalu. Ada pakar tafsir itu, beliau ahli tasawuf. Seperti Imam Al-Qushairi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Arabi. Beliau melihat Al-Quran itu dari segi tasawuf. Maka waktu kita buka tafsir Ibnu Arabi, mandum tasawuf Pak, tentang roh, ketenangan jiwa, mandumnya tidak terlepas dari roh dan ketenangan jiwa. Ketika wa'azal al-hadid, dia lihat dari roh dan ketenangan jiwa, semua seperti itu. Maka anda boleh. Kemudian ketika kita melihat tafsir Zamakhsyari, beliau melihat dari segi bahasa. Apa makna anzala? Anzala itu menurunkan secara sekaligus, hujan itu sekaligus. Kemudian tengok betul sekaligus juga, betul sekaligus lagi. Dia lihat dari segi bahasa. Kemudian dia ada tafsir At-Tabari. Beliau memang pakarnya hadis. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maka bagusnya kita kumpulkan semua hadis ini. Maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun tuan hormati Imam Ci, kemudian Imam Kampung, mungkin Pak Kecil dan perangkatnya, kemudian Tuhaput, kemudian juga yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Pidi, serta jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi kalau kita ini ingin dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat, maka lakukanlah dua hal. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu. Makanya iman ini kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, al-imanu bil qulub wal jawarih. Jadi iman itu dengan hati dan anggota tubuh. Jadi bukan dengan hati saja, tidak, tapi dengan hati dan anggota tubuh. Seorang yang yakin kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, maka setelah dia yakin dia beribadah. Seorang yang yakin kalau salat itu wajib, dia melakukan ibadah salat. Walaupun nanti ada memisahkan antara iman itu al-imanu bil qulub, ada juga iman itu amal saleh dengan jawarih. Jadi amal saleh itu tidak termasuk ke dalam iman tadi, tidak. Iman itu dibagi ada iman, ada amal saleh. Sebenarnya yang ingin kita bahas pada pagi ini adalah yang kedua, yaitu ilmu. Tidak ada yang memungkiri setiap amal ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa ilmu fa'amaluhu mardud. Fudail bin Ayyad itu di dalam kitab beliau apa kata beliau? Kalau amal ibadah itu ingin diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang katanya mahu temayang tubuh katanya diterima oleh Allah. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita diterima oleh Allah. La budda ayyatawaffar syartani asasiyani. Harus ada dua syarat. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Ibadah menyohana ikhlas hanya diterima oleh Allah. Memang ikhlas itu ibadah hati. Jadi yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, as-shawab. Shawab itu benar. Arti benar semua amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Bahkan dah semayang lagayan karena Allah gayu laganya. Bahkan pebut binan karena Allah gayu binau. Kenapa baca seperti itu? Karena Allah gayu binau.
Jangan seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin. Ada ma'rifah namanya ma'rifah taqlidiyah. Ma'rifah taqlidiyah, seorang itu ingin mengenal Allah tapi ikut-ikutan orang lain. Waktu tadanya pokoknya temayang, karena tipulai temayang cik. Kenapa salatnya begini? Karena sebulan juga demikian. Kenapa puasa? Karena orang lain puasa, ada puasa cik. Bahkan orang raya orangnya, karena orang lain lagi aja orang raya. Tadanya bukan lagi karena lagi aja. Jadi ini namanya ma'rifah taqlidiyah. Jadi ikut-ikutan. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan beribadah. Tetapi apa? Ibadah itu merupakan sebuah kenikmatan. Sehingga dalam istilah Imam Al-Ghazali namanya hakikat ma'rifah. Hakikat ma'rifah, apapun yang kita lakukan itu nikmat ya. Kita dajak temayang tubuh kenikmatan temayang tubuh. Dah temayang tunat nikmat, dah temayang tunat. Dah baca Quran nikmat, dah baca Quran. Inilah namanya tingkatan ridha. Kalau dalam kajian Imam Al-Ghazali juga, dalam kajian tasawuf, ini namanya ridha. Ridha itu menikmati segala sesuatu hal. Sama seperti orang menikmati maksiat. Menyohana gepebut maksiat tiurau tutah kan, Pak. Makanya kenapa? Karena dia sudah menikmati maksiat itu sendiri. Sama seperti orang beribadah. Menyohana getemayang jamaah tutah kan. Bahkan tutah karena sudah terbiasa untuk salat berjamaah. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi, ilmu itu ada dua. Yang ilmu ada dua boh. Yang pertama kata Imam Al-Baghawi, al-ilmu yatalaqqa al-'abdu min ghairihi. Ilmu yang diperoleh seseorang itu dari orang lain. Gejak murno katnya, gejak keno, gejak gede. Penelitiannya. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan, ilmu yang seperti ini imma ayyakuna sawaban wa imma ayyakuna khata'an. Ilmu ini bisa benar dan bisa salah. Maka tidak orang yang menuntut ilmu itu bisa penelitian dia bisa dibantah oleh orang lain. Jadi seperti teori-teori Darwin. Yang Darwin cukup hebat orang. Kepegah ada manusia dari kera, dari monyet, hibin. Waktu itu tidak ada yang membantah dia. Tetapi setelah itu, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, teori dia bisa dibantah. Lagi katanya, padumgo ka kurikulum kai robah-robah. Merubah kurikulum. Dipegang litipulan, don, hana carang, don, hana pakar, don. Yang carang ke kamu. Artinya ilmu manusia itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Akhirnya pegak kurikulum, macam-macam kurikulum. Yang lagi iblis kan binaji. Iblis itu ketika menggoda manusia, dia tidak berhasil, maka dia buat kurikulum, banyak kurikulum. Maka lun dalam sebuah artikel lun pegat puinan, kurikulum iblis lu mengaimah. Artinya iblis punya kurikulum juga untuk menggoda manusia. Inilah yang dikatakan oleh iblis. Ketika iblis itu, ini ada di dalam kitab Ihya juga. Jadi ketika Nabi Yahya bin Zakaria berdialog dengan iblis. Apa kata Nabi Yahya bin Zakaria? Kaifa tajidun nas? Bagaimana engkau melihat manusia wahai iblis? Manusia nal heboh macam. Fi salas asnaf kata beliau. As-sanaful awal mithluk. Yang pertama itu seperti kamu. Ya, nembak. Kiban seperti kamu. Manusia yang digoda oleh iblis seperti tingkatan Nabi Yahya. Ya. Nabi dan Rasul. Maknaji, Nabi dan Rasul mentang gegoda oleh iblis. Belum lagi katanya Nabi pikan, Rasul pikan, mau ulama pikan katanya Pak. Orang-orang awam Pak. Jangankannya orang-orang awam lagi katanya goda Pak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, makanya iblis mengatakan begini, walaupun kalian Nabi dan Rasul, artinya kami akan terus menggoda seperti Nabi Adam AS. Tergelincir juga. Sudah. Yang kedua, as-sanaf tsani. Yang kedua itu mithlul qurah, seperti bola. Kamu opor kena, opor kedih. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, manhum, siapa mereka itu? Orang yang mereka itu minta perlindungan kepada saya, ijak baklu nilai perlindungan, ijak baklu nilai keamanan. Orang yang laginya, kata iblis, dia sudah mempercayai kami. Maka orang seperti ini kami buat seperti bola. Lun opor kedih tiga, opor kedih tiga, opor kedih tiga. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga kata iblis, ini orang yang paling saya benci. Mudah-mudahan yang paling benci kita kelompok kita yang baik. Kenapa dibenci?
Dia buat maksiat, banyak sekali buat maksiat. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, diampuni oleh Allah. Ketika dia berbuat kebaikan sedikit, maka diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata iblis, kami punya kurikulumnya. Nah, kurikulum bagaimana? La nai'as, kami tidak pernah putus asa. Makanya dalam sebuah artikel lu lumpur gacip bino, belajarlah dari iblis. Bahkan murno dari iblis, Iblis tidak pernah putus asa. Iblis selalu bersabar terus menggoda manusia sampai dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata katanya manusia ita muthaba majud ba. Daripada haid muthaba ada pebutnya haid muthaba, mai iblis muthaba ni ba. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ilmu yang pertama, ba. Ilmu yang diperoleh oleh manusia dengan mencari dari orang lain, ba. Ilmu ini bisa benar bisa salah. Ketika ilmu ini salah, dibantah oleh ilmu yang lain, dibantah lagi. Kenapa? Karena perkembangan akal manusia. Zaman hana terfikir manusia menyebutah ju ipa, Pak. Maka ketika katanya udip pada contoh mesti udip pada masa jahiliah, pada masa Abu Lahab, dah pernah ada ayah Abu Lahab, yang besar je ipa, pui pernah kena pungo dah dia. Na besar je ipa, Pak. Hana besar ipa, Pak. Hana mungkin besar ipa, Pak. Tetapi ketika perkembangan teknologi, rupanya besi bisa terbang juga. Contoh lain lagi, Pak. Ketika kita memahami Al-Quran, dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Ketika kita memahami ayat ini dengan akal manusia, maka tidak masuk akal. Kiban hana itu akal, Pak. Allah menurunkan besi dari langit. Nian kiban cara besar dari langit, Pak. Menyogeputran besar dari langit, mati manusia mendumai. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Saya turunkan besi dari langit, itu manfaatnya luar biasa. Tetapi ketika perkembangan teknologi manusia untuk memahami Al-Quran, jino masalah jika Al-Quran bermasalah, utak manusia bermasalah. Tidak bisa mencerna ayat itu. Padahal maksud Allah Subhanahu wa taala, wa anzalnal hadid, di dalam tafsir Zamakhsyari, ini maknanya apa? Majas mursal i'tibar ma sayakunu. Dah contoh ya. Diturunkan bukan besi yang gepeteran. Yang gepeteran ya Allah adalah air hujan. Saya menurunkan air hujan. Air hujan itu, dia bercampur dengan tanah, terbentuklah partikel-partikel besi. Partikel besi itu diambil oleh manusia, diolah menjadi besar. Karena kalimatnya panjang, maka Allah meringkaskan kalimat itu. Kalau di dalam istilah ilmu bahasa Arab namanya ijaz hazaf. Ada juga ijaz kisar, Pak. Jadi saya turunkan besi, karena panjang-panjang tak turunkan hujan melebur, kemudian menjadi partikel besi, kemudian menjadi besi. Sama lagi katanya mbak mak dia kan, mbak urunci. Mak pun tagun mak dah berapa? Jauh lima, lun tagun bu ne. Nya nacin buka kana, pe bu tagun? Kan mak beru tagun mak. Ibu memasak beras, itu kalimat sebenarnya. Karena kalimatnya panjang, ibu masak beras, setelah beras mendidih kemudian jadi nasi. Maka ibu langsung ngomong, saya masak nasi hasilnya. Iktibar ma saya kunu. Ketika Allah menurunkan, saya turunkan hujan, kemudian menjadi partikel, kemudian menjadi besi, diolah oleh manusia. Kalimatnya panjang, maka Allah katakan, saya turunkan besi dari langitnya. Karena keterbatasan akal manusia, maka manusia cerna. Akhirnya apa? Lama-lama, rupa jibino cara, rupa jibino. Maka inilah muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Nanti katanya baik memang kan? Sebagian mengatakan begini, ledah tafsir lego. Tafsir itu, kenapa bisa banyak tafsir? Karena pola pikir dan latar belakang pendidikan yang berbeda penafsir. Ada penafsir memang pakar bahasa. Beliau melihat Al-Quran itu dari segi bahasa selalu. Ada pakar tafsir itu, beliau ahli tasawuf seperti Imam Al-Qushairi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Arabi. Beliau melihat Al-Quran itu dari segi tasawuf. Maka waktu terbuka tafsir Ibnu Arabi, mandum tasawuf Pak, tentang roh, ketenangan jiwa, mandumnya tidak terlepas dari roh dan ketenangan jiwa. Ketika wa anzalal hadid, dia lihat dari roh dan ketenangan jiwa, semua seperti itu. Maka anda boleh. Kemudian ketika kita melihat tafsir Zamakhsyari, beliau melihat dari segi bahasa. Apa makna anzala? Anzala itu menurunkan secara sekaligus. Hujan itu sekaligus. Kemudian tengok betul sekaligus juga. Betul sekaligus lagi. Dia lihat dari segi bahasa. Kemudian dia ada tafsir At-Tabari. Beliau memang pakarnya hadis. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maka bagusnya kita kumpulkan semua hadis ini. Maka binanci nanti nak pendapat kita nak pegah bino. Yang mantu dah kumpul. Baik karu-karu ni Pak.
Jadi baik lagi urung buta kalau gajah. Ketika urung buta kalau gajah, ijak tu urung buta pun, giak mat tu gajah, rumah gajah lagi bintih kau mah. Yang imak pai mah. Oh, rupanya gajah lagi bintih. Ijak urung kedua imak belalai mah. Rumah gajah lagi ului mah. Gajah lagi ului. Uci begah raya adat. Ya nama. Ijak urung keleh imak pinyung mah. Rumah gajah lagi payung kau. Ijak urung keput, urung temak iku mah. Rumah gajah umur dah kau begah raya adat ni mah. Ketika mereka berkumpul, orang-orang buta berkumpul, urut pun begahnya, lun baru mempum, gajah lagi binti. Ijau oleh kedua, hana, salah haron, gajah lagi ulu. Ibu yang kelih, salah, gajah lagi payung. Ibu yang keput, salah mendum adron, gajah lagi gajah lagi ubud maknya, gajah ubud dah gajah. Karena seperti ini, maka ribut semua, karu mendum banyak. Makanya coba gabungkan semuanya. Ya, bergabung teman-teman, gajah betul ubud, iku yang ubud. Gajah betul lagi bintih, puji gaki lagi bintih ya banyak. Gajah betul lagi ulu belalainya, ya harus dapat jelas ya. Jadi anak karu-karule. Inilah ilmu manusia, Pak. Maka ilmu manusia itu kadang-kadang bisa benar, bisa salah. Teorinya bisa benar, bisa salah, sudah. Yang kedua kata Imam Al-Baghawi, al-ilmu yatalaqqa al-'abdu min rabbih. Fa huwa as-shawab. Ilmu yang diperoleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak pernah salah. Ilmu ini selalu benar. Ilmu yang kedua ini dibagi dua. Ya, yang pertama, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kepada para rasulnya, kepada para wali-walinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam, hantan salah. Apa Allah ajarkan kepada Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh tidak tahu mau berbuat apa lagi. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air laut itu sudah mulai naik, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk naik kapal. Kipan cara penggak kapal, Nabi Nuh tidak punya ilmu untuk penggak kapal. Hantang kejak sekula bak teknik sipil, teknik mesin, hantang kejak. Hantang kejak bak SMK. Hana kejak sekula inan. Nabi Nuh dakwahi kaumnya 950 tahun. Hana kejak sekula kan. Hana mupom pakai ban mesin kapal, pakai ban cara penggak kapal, pakai ban cara koh kae. Tetapi Allah mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu buat kapal atas petunjuk kami. Bagaimana petunjuk Allah? Bi alwahi wa dusur. Buat kapal itu dengan lempengan kayu saja dan labang. Kayu dan paku itu saja. Secara ilmu manusia hana mungkin. Kalau paku dan kayu saja akan tenggelam. Pakai narhung-ruhung macam-macam. Dempul hana, cet hana, mesin hana, mandum hana. Keseimbangan pun susah. Tetapi karena ilmu itu berasal dari Allah, tidak pernah salah ilmu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya Khidir, pelubang perahunya ya Khidir. Dilobangi perahu itu, dibunuh anak-anak itu. Ketika dibunuh disebutkan dalam Al-Quran, Ghulam faqatalahu. Ghulam di situ dalam tafsir Ibnu Abbas, laisa ghulam walakinnahu syabun kafirun qatilun. Dia seorang pemuda kafir dan seorang pembunuh. Kedua orang tuanya saleh. Dia itu orang tuanya kan hidup kampung Sabah, kampung dua. Dia di tengah-tengah anak itu, Pak. Setiap kampung satu ke kampung dua, selalu dia dicok harta dan dibunuh. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir, bunuh orang itu. Ilmu Allah tidak pernah salah untuk membunuh pemuda tadi, Pak. Tetapi apa? Karena keterbatasan ilmunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, akatalta nafsan bighairi nafsin. Kenapa engkau membunuh seorang pemuda yang tidak pernah membunuh orang lain? Nabi Musa hanya gedebuk. Kalau pemuda itu adalah seorang pembunuh, pemuda itu adalah orang kafir. Tetapi setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam baru gedebuk. Tetapi apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wa ma fa'altuhu an amri. Itu bukan ilmu saya. Nyan ilmu Allah ke purna ke laut. Ya, namanya. Maka jika dia cicil lagi tam lake ba Allah yang banyak. Sebagaimana Allah Rasulullah SAW gemelakai ba Allah ilmunya, Allahumma faqihhu fid din. Rasulullah SAW beliau salut sekali dengan Ibnu Abbas, seorang anak kecil yang selalu mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah nejo ilmu ke Ibnu Abbas.
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa tafsir. Ne purno ta'wil ke kana mutuahnya ya Allah. Ne purno tafsir kana mutuahnya ya Allah. Sehingga lahirlah sekarang tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu bukan yang menyusunnya Ibnu Abbas, tidak. Ibnu Abbas dia ngomong saja tafsirannya dikumpulkan oleh orang lain. Pak. Begitu cerdasnya dan hebatnya Ibnu Abbas, Pak. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya cik dah berdoa ke anak dra katanya, Pak, dah berdoa Pak Allah. Ya Allah, nepa faqih anak lon ya Allah. Nepa mufhum anak lon agama ya Allah. Ne purno anak lon lagi ne purno Nabi Khidir lagi ne purno Ibnu Abbas. Cik bukan hanya ni, Pak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma diberikan syarat nanti, Pak. Diberikan syarat. Termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Diberikan syarat. Kalau ingin mendapatkan ilmu seperti ini, maka lihatlah di dalam surah Luqman pada ayat ke-17. Ya. Kalau ingin diberikan ilmu oleh Allah, maka kata Imam Al-Qurtubi, maka lihatlah surah Luqman ayat 17. Apa bunyinya, Pak? Ya bunayya. Maka dalam Al-Quran ada dua. Ada ya bunayya, ya baniya. Nah dua-dua bohong, Pak. Bunayya najid, baniya najid. Ya. Jadi harus ada tiga. Yang pertama apa? Temayang baik tinggal. Ya pakai bayi Allah nejo ilmu ne purnolon. Ni temayang tan teputan. Kipa ngejo ilmu le Allah, Pak. Ya Allah ne purnolon nejo petunjuk. Kipa petunjuk ada hanata temayang katanya. Yang pertama salat dulu. Mahnya temayang hana puyak je, Pak. Ya. Menyo temayang hana bereh le hana bereh menu. Maka salatlah dulu. Bahkan disuruh anak-anak kita untuk salat juga, Pak. Ya. Muru auladakum bisalah. Nya menyoana katanya hanai temayang dapat doa ya Allah ne purno ane lu agama kita purno agama hanai temayang ane, Pak. Ya Allah ne tolong buka pintu hati lu. Kita buka pintu hati temayang lu ho mepatan. Mengasapi hana mepat, Pak. Megrep hana mepat, Pak. Tapi nyo pa jobu mepat, Pak. Nyo pa jobu mepat. Pat pa jobu nyo mepat, Pak. Kata gambar mendum nyo lu ho bak restoran nyo. Asa de malam de bak rumah makannya. Ya kajilah mendum, Pak. Tapi temayang hana mepat lah. Datanya yang temayang pan de. Oh mana jelah lah. Ya temayang na jelah lah. Tapi makanan kajilah. Banda Aceh golong truk lah. Tetapi lah ulai kata fikir. Itu bak rumah makan dia dapat jauh dia. Nyo temayang hana mepat lah, Pak. Nyo temayang kiban. Tak temayang ini. Alah nyantik dah fikir. Itu dah fikir temayang, Pak. Yang fikir boleh dah fikir. Yang kedua. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Seorang itu kalau ingin dia itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, jalankan yang kedua, Pak. Kalau di dalam bahasa kita kekinian itu interaksi sosial. Ya, Pak. Maka kalau di dalam ininya terjemahannya amar ma'ruf nahi munkar. Itu interaksi sosial. Ketika manusia berinteraksi sosial dengan orang lain, yang paling enggak tanya sedih, "Hai, tajak temayang ya." Ya, Pak. "Hai, nyo hanya bubutnya, Allah murka ya." Ya, Pak. Itu namanya interaksi sosial. Walaupun mereka tidak mau dengar. Hei dengar alah kan urusan ronnya. Hana bubuh Pak. Yang penting dia ada bakat benda. Nyampe bengai-bengai. Hei kata bakat situn hana temayang je. Nyampe bengai dia maka urusan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kamu tenang saja, kamu ngajak-ngajak saja." Ya, kamu ngajak saja.